Masjid Agung Nurul Yakin atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Seribu Pintu di Tangerang menjadi salah satu destinasi wisata religi yang populer dan memiliki sederet fakta menarik. Masjid ini didirikan pada tahun 1978 oleh Syekh Bakir Mahdi yang merupakan keturunan ke-6 dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dalam sekilas pandang nih guys, bangunan masjid ini tampak seperti benteng tua yang tidak terawat. Ketika masuk ke dalam, ada banyak pintu dan melewati lorong-lorong gelap. Masjid berlantai 5 ini justru terkenal dengan ruang bawah tanahnya yang gelap khusus untuk bermuhasabah dan berzikir. Konon, ruangan tersebut juga mengingatkan pada alam kubur karena suasana yang gelap, sunyi dan mencekam. Ya kalau saya sendiri ya mengingatkan kita menuju ke alam kubur gitu. Udah gelap gulita, pokoknya udah dah nganggepnya udah nggak ada siapa-siapa gitu. Udah. Mengingatkan kematian? Betul. Pernah nggak Bu nyasar di dalam pintu itu Bu? Kan gelap tuh. Iya, nggak pernah sih. Soalnya saya ada petunjuknya juga, diikutin sama yang orang sininya juga. Kebetulan juga dulu ada paman saya juga di sini. Jadi saya ikut dia masuk ke dalam, nyampe ke kolamnya, ke dalam terus yang air nggak diisi, nggak apa, ada sendiri gitu. Tasbih besar itu Bu Ada, udah pegang saya udah. Itu terbuat dari apa sih Bu? Nggak tahu juga tapi keras, kayaknya kayu dah. Gede-gede banget. Udah pernah pegang langsung? Udah. Yang pengunjung tuh boleh masuk ya? Boleh masuk. Dipungut biaya nggak sih Bu kalau masuk? Enggak ada biaya apapun. Ya seikhlasnya, kalau kita emang mau ngamal ya terserah, sedekah gitu. Kalau masalah itu enggak ada sih. Arsitektur masjid ini juga tak kalah menarik perhatian. Sejumlah pintu menggabungkan ornamen zaman baroko ditandai dengan ornamennya yang rumit serta bangunannya yang megah dan penggunaan warna-warni cerah yang menciptakan kesan bangunan yang unik dan berbeda dari masjid pada umumnya. Pada bagian masjid yang dikunci rapat, ada banyak pintu yang mengarah ke banyak ruangan sempit dan lembab. Sebentuk tasbih berukuran raksasa tampak mencolok. Butirannya berjumlah 99, di mana setiap butirnya bertuliskan Asmaul Husna. Pada beberapa pintu masjid dan pagar depan tampak terlihat juga angka 999 yang merupakan penggabungan jumlah nama-nama Allah dan juga Wali 9. Buat jalan-jalan semua. Tapi Memang ditutup sengaja karena takutnya kan pada misah ya. Iya, di sana satu pintu, jadi penjara nggak kemana-mana. Jadi bukan bangunan belum jadi atau Bukan. ruangan yang disiapkan untuk apa? Bukan. Kalau ini untuk dijaga, jadi biar supaya penjara nggak lewat sini, jadi takut misah doang. Gitu. Ini luasnya berapa sih Pak? Kalau ruangan ini ya paling luasnya 150 atau berapa gitu. Pak, itu kan tasbih tadi di sebelah sana. Iya. Kalau ini benar sama aja. Sama aja ruangan untuk ke dalam ini sama. Ini muter soalnya. Bangunan pertama ya ini di tahun 72. Iya ini. Belum. Berarti baru bawah doang nih. Iya, baru bawah, nanti baru ke dalam, ke atas, terus semua ke atas. Dulu ada di pintu semenjak ya waktu masih ada beliau masih bisa terpantau. Tapi sekarang kan nggak bisa. Iya, jadi kalau sekarang paling terpantaunya cuma pengurus gitu. Pak, ini kan 72 tadi ya. Kalau yang pintu 1000 itu Ini sama. setelahnya. Ini sama. Oh, dibarengin semua. Sama semua. Jadi pembangunan itu dibarengin semua. Jadi dari terus sampai meningkat terus, beliau itu pekerjaan di sini bukan siang. Kalau di sini beliau terbalik, beliau itu bekerjanya malam. Ya malam aja, karena lebih sunyi. Jadi enak gitu. Jadi kadang pagi-pagi ya paling beres-beres dulu, gitu ngerapin apa gitu. Jadi malamnya baru bekerja semua. Kalau pembangunan ini ya seterusnya belum selesai. Sampai sekarang pun belum selesai. Terus ya insya Allah nanti paling juga
anak-anaknya yang akan terus. Iya. Berarti yang pintu 1000 itu memang udah nggak diapa-apain lagi, Pak, temboknya gitu aja gitu. Ya Bata merah. bata merah itu mah. Emang Karena itu emang biar uniknya. Jadi bata itu nggak diplester ataupun apa, itu biar uniknya karena bangunan aslinya. Di waktu-waktu tertentu nih guys, banyak peziarah yang datang ke makam Syekh Al-Bahir yang berada di bagian dalam masjid. Mereka datang untuk berdoa dan meminum air di dalam gentong yang diyakinin bisa membawa keberkahan. Tak banyak informasi mengenai siapa sosok sebenarnya pendiri Masjid Pintu 1000. Sosoknya sederhana namun mampu membangun masjid di lahan seluas 1 hektar. Kabarnya, Masjid Pintu 1000 dibangun secara bertahap selama 31 tahun yang mana semua pembiayaannya ditanggung secara pribadi oleh Syekh Al-Bahir. Tak jelas apa alasan beliau membangun masjid yang memiliki banyak pintu hingga terkenal sebagai Masjid 1000 Pintu. Nah, selebtuber, sudah pernah berkunjung ke Masjid 1000 Pintu belum? Gimana sensasinya saat melewati lorong-lorong gelap di sana? Yuk, share cerita kamu di kolom komentar ya guys.